ini mau lapor ini untuk yang kemarin di IAENG itu alhamdulillah sudah minor, ada lagi tapi minor. Iya. Ya, minor dan diminta untuk submitnya IAENG tapi yang engineering letter Pak, yang IL. Oh, berarti sama seperti Bu Pepi itu kayaknya yang IL itu. Iya, nggih. Ya nggak apa-apa lah kayaknya yuk. Masih. Soalnya Q-nya juga lebih tinggi sih Pak. Ya, karena mungkin masalah ketepatan topik itu. Jadi malah generator berarti ya emang lebih tinggi kan, kalau segi 3 apa ya itu. Iya, gitu. Ya nggak apa-apa, malah udah minor segera aja direvisi, segera submit aja kalau memang udah. Kalau cuma minor kan moga-moga ya langsung bisa inilah terbit itu. Tapi ini sama Bu Nurma diminta untuk nambahin lagi, nggak tahu nih Pak, saya masih belum. Ya nggak apa-apa. Ya selama masih ada ide ya terus kayak gitu aja. Memang kalau sambil nambah sambil ini aja. Jadi nggak apa-apa dikira, tapi ya jangan terlalu lama dari minta revisinya itu. Karena bisa terjadi jadi minor jadi mayor ya kalau kelamaan, mungkin terus diganti reviewer apa ya, kadang karena nggak sempat saya revisi, nggak tahunya malah tahu berubah jadi mayor. Karena kan kalau ganti reviewer dia punya ide lain, kadang nyaranin macam-macam kan, itu tuh yang susah kan, disarani jambah disuruh baca papernya siapa dulu, saya lah betul lagi nggak sempat ini, ya sudah akhirnya kalau malah mayor kan otomatis jadi lebih lama, akhirnya kalau sini nggak memenuhi kan reject. Itu jadi karena kayak kelihatannya cara kerjanya cepet ya, saya pernah daftar reviewer kayak gitu, kasih waktu kadang seminggu 2 minggu ya itu. Kalau enggak diganti itu langsung ditanya sanggup enggak. Nah otomatis kan kalau misalkan sudah ganti reviewer, mungkinan itu saya bisa jadi tiba-tiba kok udah minor di ini, karena kelamaan mungkin akhirnya yang mengecek itu reviewer beda, dia malah nambahin lagi kan. Biasa ganti orang kan ganti kadang idenya, pikirannya, terus malah disarankan supaya baca paper-paper yang terkait itu. Jadi terusannya di situ mesti ada saran-saran, makanya nanti ya walaupun Bu Nur nanti diusahakan fokus itu dulu, nggak apa-apa, yang satunya yang saya diistirahatkan dulu sampai posisi itu submit, baru terkerjakan yang satunya lagi. Jadi kalau bisa ini dengan Bu Norma diintensifkan aja supaya tiap hari ngerjakan itu loh, sampai yang Bu Norma nambahin terus kalau saya sementara memang untuk menghindarkan, saya juga punya ide, jadi ya sudah saya sering kayak gitu, karena beresiko saya ada ditembungi lagi jadi salah. Itu pengalaman saya dengan Iwan, akhirnya ya makanya dengan nanti juga akan saya buat akhirnya gitu aja. Yang pagi dengan yang dokternya kan ya udah fokus ini kan, dulu kan juga sempat nimbrung sama temennya kan. Ya udah, daripada nanti bisa jadi lama, toh salah satu sudah ini kan nggak apa-apa lah, jadi hanya bisa agak cepet itu. Ya nanti fokus jadi usahakan ya kerjaan lain ini dulu difokuskan, karena makin cepat itu makin baik itu, untuk menghindarkan jangan sampai nanti malah, karena bisa berubah ya minor jadi mayor itu gara-gara kita ini. Saya juga nggak kalau lihat skema itu ya hati-hati aja itu. Semoga sih benar-benar minor terus akhirnya bisa terbit satu kan sudah agak tenang itu loh. Pak. Sudah. Ya, oke, terus ya saya kira mungkin itu aja, kalau misalnya di fokus itulah, nanti urusan yang disertai sama ininya bisa lah sementara disingkirkan dulu gitu. Kalau saya pas lagi posisi revisi, kalau saya milih fokus jadi supaya cepat itu. Oh iya, siap. Kalau sekarang sudah nggak ada orderan lain kan, cuma fokus ini kan? Iya Pak. Ya udah, difokuskan sementara, jangan nerima orderan lain gitu. Kayak saya ngerasakan waduh enak memang waktu masih fokus itu. Kalau fokus kan kayak mikirnya cuma itu loh, satu tok. Kalau sudah ini ganti ini kan kehilangan kayak kadang semangat ininya yang repot itu. Kalau jadi enak kalau kerjaan ya cuma misalnya lagi fokus salah satu aja itu.
Kayaknya moga-moga kan memang sementara belum diganggu, kalau sudah lewat 3 tahun kan mulai diganggu masalahnya nanti. Kalau sudah ganti izin belajar itu yang susah itu nanti. Karena mau tidak mau kan harus ditugasi. Ya oke, silakan Pak. Jadi kan fokus saja Bapak itu, nanti yang lainnya sementara di dulu nggak apa-apa. Usahakan dalam 1 minggu inilah bisa selesai. Idenya Bu Norma apa, langsung aja diintensifkan itu, manfaatkan waktu luangnya Bu Norma apa, langsung aja ketemu kalau memang ada harus tanyakan. Jadi gini ya, kalau ada persoalan ini ada salah satu tadi yang justru kalau ada persoalan gini, misalnya terkait ya segera aja ketemu. Mungkin minimal ada saran suruh baca apa, tapi jangan sekali-kali sendiri ya. Jadi nanti kalau namanya sekolah kan ada pembimbing. Bang, saya juga dulu kadang bisa pembimbing cuman gini, wah saya komputasinya ada masalah, kamu temui ini gitu. Ya udah saya ikuti, ketemu orang yang dianggap ahli komputasi atau konsultan ini. Nah, ini ada yang problem itu kok ya milih diam itu bahaya itu. Karena nanti kita akan stres sendiri itu. Karena memang S3 kan bisa singkatannya macam-macam kan itu. Bisa semangat, bisa juga stres, bisa juga stres sendiri. Nah itu yang bahaya kalau sudah stres sendiri itu. Nggak produktif, tapi semakin nanti terus bisa ini kayak misalnya ada kendala apa, lebih baik ketemu aja. Memang nggak, kalau belum nanti ide ini apa, mungkin agak berat, karena targetnya kan yang penting bisa dapat 1 publikasi dulu lah untuk keamanan apa, dan juga secara psikologi sudah tenang lah itu. Nah, misalnya ada masalah komputasi bisa minta bantuan ke wong sekarang anak-anak S1 sudah banyak yang jago programming itu. Karena sekarang di kuliah selalu saya dorong semua itu, jadi mungkin S2 enggak, tapi kalau S3 minta S1 juga enggak masalah kalau untuk komputasi kan. Karena memang anak-anak S1 saya lihat komputasinya bagus-bagus itu. Itu kan karena saya lihat dari penugasan kuliah, saya suruh presentasi, itu mereka bagus. Jadi kalau misalnya darurat komputasi, karena faktor usia itu mempengaruhi itu biasanya. Komputasi kalau sudah, ini kan idenya nggak secepat kalau yang masih apa masa-masa di S1 itu. Ya jadi ada kendala apa, lebih langsung diatasi, segera cari solusi, jadi nanti segera apa ini ya juga untuk yang, nah karena kalau dibiarkan itu waktu akan berlalu dengan cepat itu, dan kita akan kehilangan, nggak mungkin kembali kan itu. Ya oke Mbak Rita, silahkan kalau mau langsung kerjakan revisinya, semoga segera apa. Jadi kalau Bu Norma, kalau misalnya itu kan ya walaupun cara ngajarnya ya banyak, kayaknya urusannya banyak, tapi kan masih bisa sempat ketemu kan. Iya kan masih kalau janjian kan, ya oke masih bisa, berarti pokoknya kalau ada yang ikuti aja waktunya Bu Norma kan, kalau anggap aja berarti kan waktunya free lah itu, harus ngalah itu, diikuti aja, jadi langsung udah lah nanti terus summit lagi, buka-buka bisa langsung segera alhamdulillah terima. Ya, oke, saya kira sudah cukup untuk berita ya, sudah ya. Oh mungkin saya akan ke Budiah dulu karena oh ya Budiah sudah, halo Budiah. Pak. Sudah memberitahu Pak Nanang ya geser jam 11 ya? Saya memberitahu kemarin, tapi baru terus? Di WAOS tadi pagi, tapi belum dijawab. Oh berarti gini, untuk jaga-jaga tetap datang jam 10 ya. Saya mungkin yang jam 1 nggak apa-apa nak. Apa? Karena saya akan ngajarnya nanti jam 1, jadi mungkin saya agak, ini karena nanti saya ada bimbingan yang S2, S1 kan, jadi mungkin kalau memang, saya khawatir kalau Pak Nanang bisanya jam 10, saya lupa kemarin. Apa tahu juga. Tetap coba datangi aja jam 10 ke ya, nanti kalau Pak Nanang ternyata sudah setelah tadi akhirnya menyesuaikan, ya nanti saya jam 11-an ke kampus itu. Tapi tetap untuk jaga-jaga kalau Pak Nanang ternyata jam 11 nggak bisa ya, karena saya nggak sempat komunikasi. Jadi namanya apa? Saya nyoba call gantian sama-sama apa nggak bisa itu, jadi saya yang call sana nggak bisa, tapi jangan lupa WA itu. Pak. Kadang kepinginnya kan pengen ngomong-ngomong, tapi malah akhirnya jadi nanti dari jam 10 coba tetap dipantau ke ruangnya. Kan posisi sudah di Jogja kan sekarang? Sampun Pak, sudah di SIC saya. Kalau sekarang masih di bis kan bisa repot itu. Enggak Pak, sudah di SIC. Ternyata
merumput dari Semarang, wah bisnya nggak mogok, saya bilang aku ya udah ngepas itu. Ya udah ya, nanti diusahakan jam ini ya. Jam 10 Tapi saya gimana ini. kira-kira dari sisi papernya sudah mulai kelihatan nggak bahwa memang hibridnya bermanfaat? Nggih, anu izin share screen pareng Ya nggih, kayak Pak? silakan. Ya Nggih. kapan nanti. Saya nanti mungkin ke kampus sekitar jam 11-an. Gitu. Oh, nggih. Sekedar Pak kok agak oh ini. Sudah di SIC kan ini? Sampun Pak, sampun. Cuman nggak tahu saya sekarang wifi-nya lagi Nggih ini nggak anu terlalu sip yang nggih UGM apa? ini. Apa putus nyambung nih. Iya. Ini. Saya juga masa lancar wifi di rumah daripada di kampus ya, Pak. Sampun ketinggalan nggih Pak nggih. Sudah. Jadi ini sudah saya masukkan ke Agak dibesarin Oh. gitu tuh, dinaikin berapa benar agak. Ini sudah pakai template-nya Method X hari ini ya, udah. Method X nggih. Udah sampai template-nya Method X. Ini kok artikel title-nya Hybrid SSA Guards Model Full-Time Series with Heteroscedar CCT. Kemudian ini abstraknya. Kan kalau Method X anu ya Pak, bentuknya seperti ini. Ini kan graphical abstraknya. Ya, sudah ini. Cuma juga di abstraknya harus agak jelas ininya ya, latar belakang terus apa solusi yang ditawarkan, terus manfaatnya apa, ada penajaman itu di. Lajeng yang pembahasannya saya pakai SSA LRF AS, SSA LRF GUARDS, kemudian dibandingkan dengan ARIMA GUARDS, Pak. Kebetulan ARIMA ARTS-nya nggak ada yang signifikan, jadinya SSA LRF-nya hybridnya dengan ARTS, kemudian SSA LRF GUARDS, kemudian dibandingkan dengan ARIMA GUARDS. Ini gambarnya, ini yang SSA LRF. Ya, dia data tentang apa ini? Yang datanya data AALI Pak, yang nyoba yang Astragro itu ALI itu. Nyoba yang lain tuh belum ada yang kan yang dicari yang kalau di SSA tapi masih tetap ada efek heterosnya, di ARIMA tetap ada efek heterosnya ngaten. Nah, itu yang sampai sekarang yang ada baru ini Pak yang saya cari. Ini jadi yang ini yang biru tuh data aktual, yang hijau data forecasting pakai SSLRF, kemudian yang merah yang guards-nya. Jadi dua guards-nya saya bikin 2 garis ngaten seperti interval konfidensi. Terus AIC ininya summary-nya kayak apa jadinya? Oh, AIC masing-masing yang ini antara SSA akan kemarin yang SSA sendiri ini sendiri sama yang hibridnya, perbedaannya seberapa itu? Karena mau pakai AIC kan ininya untuk mengukur akurasinya. Saya bandingkannya SSA dengan ARIMA pakai MAPE, kemudian yang gasnya saya bandingkan pakai AIC gitu Pak. Kan sendiri-sendiri ya Pak, saya SSA sendiri, ASIA sendiri, terus yang hibridnya ngaten. Yang SSA guard-nya? Maksudnya SSA gas itu ada AIC-nya sendiri ngaten ya Pak? Iya, kalau bisa kan karena setelah di SA mungkin AIC-nya berapa ditambah kan masih ada heterosnya kan harus ditambahin guard-nya, jadi dia bisa mereduksi berapa lagi gitu loh. 13. Kan istilahnya kalau kita hanya langsung dengan mengatasi heterosnya dengan langsung kan misalnya mungkin AIC-nya berapa, tapi kalau nggak peduli ada aja tapi saya pakai SSA aja misalnya itu terus kalau digabungin kan kira-kira jadinya intinya kan kalau kita menawarkan suatu metode perbaikannya seberapa itu. Kalau bisa pakai ukurannya yang sama AIC semua, kalau MAPE ya MAPE semua gitu supaya kita bisa memang tujuannya kan mengkomparasi. Yang ATS itu 13,47 AIC-nya.
Yang gas 11 13,46 terpaut sedikit Pak. Itu yang SSA, tapi kalau yang Arima gasnya AIC-nya 13,9. Ya. Oh ya dekat-dekat ya. Enggak ada yang pengurangannya cukup tajam ya. Di terpaut 0,5. Kalau waktu di SSA aja itu kan hasil itu kan kayak di dekomposisi kayak gitu pakai berapa SSA-nya jadi L-nya 220. Ini terus yang... jadi artinya memang di situ ada yang langsung dengan di apa namanya di dekomposisi kan itu apakah ada yang langsung efek heterosnya hilang atau kan kemarin kalau bisa dicek seperti itu. Oh, kemarin saya nyoba yang L-nya setengah itu Pak 220 itu langsung nggak hilang heterosnya. Masih. Karena harapannya kan kalau sudah hilang kan jadi ya sudah nggak perlu ini lagi kan nambahin ada aja itu. Jadi yang ini saya tapi kok ini AIC-nya deket-deket ya jadi ya perbaikan istilahnya kan kita menawarkan perbaikan kalau bisa kan ya cukup besar lah itu signifikan perbedaannya. Tapi kalau ininya derajatnya ini untuk ini kan temin 1 memang temin 2-nya sudah nggak signifikan ya? Nggak signifikan, semakin besar semakin banyak. Sudah banyak ya nggak ini? Semakin walaupun pada derajat tinggi gitu, kan bisa aja mungkin yang rendah mungkin nggak signifikan, tapi pas ada saat yang malah agak tinggi kan bisa aja terjadi itu malah signifikan misalnya. Nyobanya berapa langsung? Nyoba ininya berapa? 1, 2, 3, 4 sampai 5 dan kombinasinya Pak. Dari 5 tersisa tinggal yang leg 1 itu. Jadi saya semakin tinggi legnya itu kok malah semakin nggak signifikan ngaten. Ya oke, coba nanti saya lihat tapi nanti aja saya kan nanti sekitar jam 11-an aja sebelum ngajar nanti bisa ketemu di SIC aja nanti. Saya ingin langsung ingin lihat di komputasinya aja biar saya bisa ngubah-ngubah. Sudah ditaruh di ini yang post-it cloud-nya. Ini komputasinya ini. Yang post-it cloud itu kan sudah Pak, saya sudah kemarin sudah saya taruh, tapi terus ternyata post-it cloud saya itu expired karena saya terlalu banyak jam itu Pak. Memang kalau pas running itu mungkin di yang offline itu hanya untuk komunikasi dengan pembimbing aja karena saya kan akan gunakannya itu. Kalau saya kan jatah jamnya mesti masih ada karena saya kan enggak. Jadi kalau kerjanya tetap yang offline, tapi kan tinggal kayak program itu di running dipindah ke posit. Tapi waktu kerjanya lebih enak di offline aja nggak apa-apa. Tapi kan pada saat saya ingin ngecek kan saya bisa, misalnya saya ingin mengubah kan bisa di positnya itu loh. Jadi memang kalau kerjanya mungkin di offline nggak masalah, tapi kalau pada saat untuk kayak ngelaporkan ke saya kan di positnya itu loh. Karena saya kan nggak pernah nginstall R di komputer saya kan, jadi saya ngadakannya. Jadi kalau kerja di offline aja nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi baru di post-it nih Pak. Kebetulan itu Pak kemarin tuh nggak bisa ngambil offline-nya tuh nggak bisa ngambil dari Yahoo. Jadi bisanya memang pakai post-it itu saya kemarin jadinya. Jadi offline saya tuh kurang ini loh Pak, offline-nya nggak bisa baca langsung dari Yahoo? Nggak bisa karena kayaknya kurang apanya? Oh iya, install library-nya itu mungkin library untuk pembacaan data itu. Itu saya install nggak mau karena sepertinya kurang versinya mereka loh Pak. Jadi saya kemarin kerja pakai post-it terus kehabisan jam terus saya buka post-it lagi di akun Google yang lain kemarin. Tapi saya belum invite Bapak yang post-it baru itu. Jadi saya sekarang kerjanya di post-it terus karena nggak bisa yang offline saya nggak bisa. Coba nanti mungkin tanya ke yang kan kebanyakan pakai R kan, yang sekarang itu jadi ya memang juga yang yang kemarin pakai yang Google Colab itu juga mulai banyak itu. Ya coba nanti saya ini kan kalau ya saya memang kadang seringan dapat dari mahasiswa saja yang karena saya minta mereka
pada bisa baca, karena kan mereka kan kalau kerja kan mungkin berjam-jam, maka biasanya di offline, tapi kalau sudah jadi dikirim hasilnya Beda untuk deh Pak. karena apa deposit saya minta gitu. Jadi pada saat kalau pas presentasi saya minta deposit supaya saya juga bisa langsung ikut running kan itu. Ya oke, nanti yang kalau memang problemnya itu ya nanti sekitar saya mungkin ke SD sekitar jam seberapa, tergantung nanti nih, kalau Pak Nanang ternyata bisanya jam 10 ya nanti jam 11 berarti kan sama Pak Nanang dulu. Oh, nggih. Kalau Nggih, jam Pak. 12-an saya ke. Nggih. Ya oke, tapi ini coba dicari tahu kok nambahnya cuma dikit, AIC-nya apa ini yang menyebabkan. Tadi kan dikit-dikit kan tadi perbedaannya itu. Nggih, Iya kan 0,5. Kalau MAPE-nya mulai, agak banyak. MAPE-nya 2,06 sama 1,93. itu ya termasuk agak ya. Ya oke, nanti malah ini Enggak tajam kan ya, Pak. Iya, masalahnya kalau mungkin datanya kurang ekstrim lagi gitu. Sebenarnya ada ya sebenarnya kalau data yang terkini yang Garuda itu Gia itu kan baru aktif lagi. Itu kemarin baru terjun bebas ke 60, terus Erick Thohir ngomong apa, mungkin bisa juga dia, tapi datanya memang tidak sampai 1 tahun ya, karena dia terus apa ada lagi ya yang BRPT, coba nanti singkatnya BRPT itu juga BRPT kan apa Pak? Ya pokoknya BRPT, saya agak Barito apa lah, pokoknya BRPT itu. Kan ini kan saya untuk di kuliah kan banyak yang saya tak suruh cari yang ekstrim-ekstrim kan itu, yang aneh-aneh itu. Garuda jadi, sama BRPT. Iya, jadi kalau yang Garuda itu GIAA, yang satunya BRPT, singkatan sahamnya. Jadi nanti tinggal di Yahoo, tinggal pas simbol pilih BRPT.JK. Terus yang satunya GR apa GIAA. GR? B. Bravo, B. Ya, Bravo. BRPT. Kelihatannya Barito. Itu dari sekitar berapa ya, 560-an, berapa 600-an, berapa sekarang jadi 1000-an. Nah, itu kayaknya ada terus gejolaknya cukup tinggi, atau lagi ada apa itu. Karena kalau yang dia kan PMD, karena sudah di sementara kan tadinya mati kan, diistirahatkan, di close, sekarang dibuka lagi. Jadi memang di sini nyari yang agak apa ekstrim, moga-moga memang efek seterusnya cukup tinggi ya. Karena kalau yang kalem-kalem aja kan itu seolah-olah variansinya kayak konstan kan. Jadi harus yang ada gejolak-gejolak yang memang menimbulkan jadi variabilitasnya juga dia berubah itu. Coba ya nanti sambil nunggu ini langsung live aja nanti BRPT, mungkin kalau BRPT lebih panjang. Jadi kira-kira dalam tahun ini dia agak aneh, tadinya di daerah rendah menanjak ke atas, ini nggak tahu masih bisa bertahan apa nanti lama-lama turun di ribuan itu biasanya apa ya 1000 atau ini jadi kecil, kadang ada yang mungkin mampu menggoreng, jadi saya nggak tahu apa itu. Coba nanti ya BRPT sama dia ya, saya hanya ingin lihat kalau bisa perbedaannya cukup signifikan supaya memang efek kita melakukan itu kelihatan lah dampaknya. Oke, udah cukup ya sebentar ya, Bu ya. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak. Putri Astuti dulu. Ya mau nggak apa-apa. Saya izin live nih, Pak. Sekarang Bu Tuti gimana dari Pak Danar, kira-kira sudah oke ya, mau Bu Tuti? Matur nuwun Pak. Ya. Kemarin hari Kamis itu saya hari Kamis itu bimbingan dengan Pak Danar, dan beliau sudah cukup gitu, bisa submit gitu Pak. Ya. Kalau Pak Gunade. Ya udah, berarti nanti ya kalau saya sebenarnya karena ini kan lebih banyak tadinya dengan Pak Danar, saya makanya nggak terlalu dari segi waktu juga sudah ini, daripada nanti saya banyak ngasih ide malah nanti kan kehilangan ini. Jadi intinya sekarang udah kelengkapan untuk submit disiapkan, nanti saya tanda tangani segera masuk. Nanti kan dari tim penilai kemungkinan bisa juga kan ada yang suruh nambah, suruh ini gitu kan. Jadi tetap siap aja. Jadi makanya Pak Danar kan sudah. Karena memang saya dengan Pak Danar kemarin ya sudah Pak, kalau memang nanti kadang dari tim penilai bisa aja kan ada yang
Nah, minimal Ada secara masukan gitu. administrasi kan statusnya sudah submit itu loh, karena ini kan saya Bu Yujan juga saya minta terus tiba-tiba datang itu karena sama segera ya adalah submit papernya, karena kan saya diminta lapor ke Kaprodi kan secara resmi, masih sama mundur-mundur karena kalau laporannya masih sama dengan kemarin saya akan nggak enak. Jadi ini kan nanti hari ini kalau bisa itu yang perlu saya tangani banyak enggak ya? Bisa cukup digital ada beberapa Pak. Ikuti saya besok kalau mau ketemu sekarang ya, kalau sekarang kalau saya ada di dokumen yang Semarang harus saya Pak, karena tanda nanti siap. saya ngajar. Oke. Ya saya besok ketemu aja nggih Pak, sakit Pak. Ya oke, saya besok jam 10 sampai setengah 1, jadi setelah setengah 1 lah sekitar si Esi Jajan nanti saya habis ngajar, saya situ dulu, terus nanti kalau enggak ya sebelumnya jam 10 kalau memang sudah siap di situ dengan Pak lihatin lagi ke Pak Danar posisi terakhirnya. Nanti semua dokumen yang untuk kebutuhan submit siapkan aja hari ini, besok langsung disubmitkan aja, besok masukin itu. Oh ngoten. Oh nggih. Tadi sudah tahu apa-apa syaratnya kan harus bikin berapa kopi ininya ya untuk. Kalau sudah ya siap dari saya, besok tinggal saya tanda tangani sama Pak Danar kan, nanti sekarang jalian biar kalau ini hanya promotor loh, hanya ya oke, moga kalau boleh saya kira udah cukup, nanti disiapkan aja dokumennya besok. Saya boleh ya. Gimana? Berarti besok sebelum jam 10 atau sudah jam 1 ngoten nggih Pak? Semoga aja kalau sebelum jam 10 di ruang. Saya ngajar di S2, jadi kalau misalnya memang mau ketemu sebelum jam 10 ya di gedung S2. Kalau setelah kuliah mungkin saya ke SIP aja. Saya ngajarnya kan di S2, jadi di gedung S2 itu lantai 3 itu. Kalau ketemu di situ ya bisa, nggak apa-apa. Bisa saya nggak masalah. Di SIC mawon terus ya, tapi Pak? juga setelah sapi tetap ya SIC nggak apa-apa, SIC mungkin sekitar jam setengah 1 gitu. Karena biasa saya datang langsung ke ngajar, kan langsung ke Pak. Ya udah, nanti disiapkan berkas-berkasnya nggih Pak. Lengkapnya itu. Oke, ada lagi yang mau? Nggih Pak. Sudah cukup apa masih? Oke, kalau sudah cukup nggih Pak. Sekarang saya soalnya juga nanti ngajar setengah 10. Izin lah nggih Pak. Ya oke, monggo, nggak apa-apa. Besok ketemu kita. Nggih Pak. Nggih, matur nuwun Pak Gunadi. Oke, makasih ya. Oke, sekarang yang sekarang Sri, untuk ini posisi papernya bagaimana ini? Halo, Sri. Halo Pak. Oke, silakan Anda laporkan apa yang terutama paper-papernya sudah ada yang disubmit. Belum ada Pak, ini masih kalau untuk laporan untuk minggu ini untuk yang dari Pak Fajar itu masih dalam tahap review Pak, dikembalikan ke saya tapi sudah saya perbaiki, tinggal saya kembalikan lagi ke beliau. Ya, revisi dari sudah dikembalikan Fajar lagi apa masih
Sudah dikembalikan ke Pak Fajar lagi? Sudah dikembalikan dan ya, dan saat ini saya mungkin dalam minggu ini saya kirimkan kembali ke beliau, seperti itu. Nanti setelah dari beliau baru saya ke Bapak ya Pak, untuk yang paper untuk model terakhirnya matematikanya. Kan sudah ada di overlap kan itu ya? Sudah ya? Sudah di overlap kan? Ada Pak. Dengan Pak Fajar sudah? Iya, ada Pak. Sudah di overlap Pak Fajar sudah oke kan, nanti saya lihat aja kita kalau moga-moga yang perlu karena kalau kebanyakan ide ya. Jadi, iya Pak. Karena untuk paper pertama saya kadang yang penting salah satu tim promotor ya saya sudah inilah, karena kalau sudah dapat satu paper baru rasanya gitu loh. Kalau belum dapat itu belum, karena aku masih untuk utama itu. Kalau yang dengan Bu Mardia gimana? Sampai mana itu papernya? Nah, Bu Mardia itu untuk yang paper kedua itu beliau belum sempat untuk review karena beliau masih fokus yang di naratif reviewnya Pak, yang paper pertama yang ditolak itu. Tapi saya belum perbaiki lagi Pak, sebab masih urus dulu yang di paper dari Pak Fajar dan sama Bapak. Terus setelah dari Bapak dan Pak Fajar baru kemudian saya sesuaikan template-nya lagi untuk yang naratif review itu. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau urutan kerjanya, kalau saya sih coba yang Pak Fajar didulukan, saya yang Bu Mardia, karena kan pendatang baru. Kalau pendatang baru saya inginnya ya, walaupun saya ada ide tadi yang mungkin bisa juga jadi lama, tapi misalkan Pak Fajar didulukan, kalau setiap misalnya ada dikembali ke Pak Fajar, segera kerjakan aja gitu. Terus yang Bu Mardia tadi misalnya paper yang pertama, segera kurangannya apa sih, segera selesaikan itu. Kalau sudah mulai submit semua itu, sudah kembali ke ininya, Anda kerjakan yang lain itu. Jadi supaya harapan saya ada satu yang selesai itu. Karena kalau semua bisa agak repot kan. Jadi tadi silakan misalnya Pak Fajar dikejar dulu aja. Kalau Pak Fajar sudah oke kan tinggal ke saya kan nanti saya. Terus kalau yang Bu Mardia, kalau yang nanti mungkin lebih banyak. Kalau Bu Mardia kalau Bu Mardia kan nggak pakai LaTeX ya, nggak pakai overlay kan yang Bu Mardia kan? Pakai apa untuk ininya? Word Pak. Dia Jadi pakai yang disarankan Word. 2 paper itu pakai Word dua-duanya Pak. Ya kalau tapi yang pakai Word taruh di Google Drive ya. Gimana, kalau Pak? yang Word taruh di Google Drive ya. Biar iya Pak, saya sudah taruh juga Pak di Google. Ya di ini ya di Google Drive kalau memang pakai Word itu. Ya. Tapi target jurnalnya kemana itu yang sudah ada targetnya? Yang sama Pak Fajar itu kalau nggak Q1 katanya Q2 Pak. Oke. Template-nya apa belum? Tapi saat ini jadi belum pilih jurnalnya. Template jurnalnya saya belum fix untuk yang mana, tapi saya sudah pakai template salah satu jurnal yang Q2 Pak. Khusus untuk biomatematika. Oh, yang biomatematika ya. Kalau dulu yang sering di ini apa namanya itu yang bukan Hindawi apa ya? Ya Hindawi apa ya yang Pak Fajar. Hindawi Pak, itu dengan juga itu iya, itu Q2 juga International of Journal Differentiation kalau nggak salah seperti itu Pak, IJDE iya, yang diferensial itu kan. Gitu. Oh, tapi belum memutuskan ke yang mana, masih. Oh, ini rencana mau yang ke biomat itu, jadi dimasukannya. Iya Pak, sebenarnya IJDE juga itu biomat Pak. Cuman belum tahu bagaimana fixnya dari beliau, sebab yang terbit juga dulu di IJDE sebelumnya sudah ada, jadi kayaknya mungkin beliau mau coba yang lain yang lebih fokus ke memang benar-benar biomat begitu Pak. Iya, kalau itu lebih umum kan, hanya kayak yang ke orang-orang PD lah, atau yang bersama diferensial kan itu ya, saya lihat jurnal. Ya. Jadi gini aja, usahakan yang Pak Fajar segera di ini, memang kadang ya ada bolak-balik tuh Fajar masih nambahin lagi gitu. Terus nanti yang Bu Mardia juga usahakan apalagi itu kan mungkinan lebih ringan lah dibanding yang dengan Pak Fajar kan, harusnya itu yang Bu Mardia itu tinggal menyesuaikan template-nya Pak. Mana?
Terus Ya, Bu Mardiah gimana? yang Bu Mardia untuk yang draft naratif review itu tinggal menyesuaikan template-nya, soalnya beliau sudah menyarankan untuk jurnalnya di mana begitu. Jadi tinggal saya sesuaikan template-nya. Aja. Kalau yang satunya itu ada teknisnya enggak ya? Ya, Bu Mardiah itu. Suaranya putus-putus, Pak. Yang Iya, satunya? nggak tahu ini koneksinya kok. Yang satunya Bu Mardiah itu ada kontennya enggak? Konten apanya nih, Pak? Yang statistiknya, analisis statistiknya ada Ada, enggak? Pak, itu juga. Apa lebih? Ya, ya itu juga ada, Pak. Tapi dia pakai model yang umum digunakan di analisis survival, Pak, yaitu model Cox itu, Pak. Iya, jadi Jadi yang itu standar mestinya kemungkinan bisa biasanya masuk, itu kalau mereka ya, itu. itu kemungkinan bisa masuk di Annals yang diterbitkan sama Pak Ivan kali lalu. Ya, yang medical. Seperti Jadi itu. nanti Tapi beliau harapan menyarankan saya itu misal dari di apa jurnalnya. Kadang mereka juga punya pilihan itu yang kalau yang biasa mereka juga apa di ini kan. Ini terus posisinya Anda di mana? terus Kok Pak agak untuk yang putus-putus ya dari ini ya? Kayaknya Anda di mana ini posisinya? Di kampus apa di halo Pak, kok kayak saya di kos Pak. Di kos Pak. putus-putus? Enggak, ini putus-putus itu koneksinya. Oh, kayak ini kok kayak terputus-putus enggak? Iya, enggak lah. Apa nanti yang kreasi dengan saya nanti sementara bahas setelah posisinya sudah summit yang Pak Fajar ya, ini kan ya dikejarkan itu dulu ya. Iya Pak, mohon maaf nih Pak, untuk yang dari Bapak itu saya sudah buat juga draftnya Pak, itu bisa dilihat di itunya Oh, saya iya. sudah selesaikan Pak, cuman saya perlu tekankan bahwa saya belum sampai aplikasinya itu belum sampai dengan mempertimbangkan sensornya. Jadi cuman time survival-nya saja tanpa sensor seperti itu, Pak. Cuman untuk perhitungannya memang saya sudah dengan time survival dengan data sensornya itu, Pak. Jadi kan data survival itu terdiri dari 2 ya, Pak, time-nya sama sensornya. Nah, di aplikasinya itu saya baru apply-nya untuk yang time-nya saja tanpa mempertimbangkan sensornya, seperti itu. Sebenarnya itu masih bisa lagi diperpanjang, cuman, misalnya kita Iya, tambahin tambah. variabelnya seperti itu, tapi nanti, kalau bisa itu nanti yang bagian keduanya begitu, Pak. Jadi ini Iya. cuman untuk awal permulaan untuk melihat time-nya saja seperti itu, kira-kira dia gambarannya seperti apa. Apakah bisa seperti itu, Ya, Pak? nggak apa-apa karena kan dari segi modelnya kan sudah lumayan nih kan karena tapi kemarin ada perbandingan hasilnya agak dekat sudah diperbaiki belum itu Iya, kesalahannya nggak itu itu sudah, Pak. yang Ya sudah, Pak, saya sudah sudah pakai mean square error. Hasilnya seperti ini, sebentar, Pak. Saya rencananya sudah 6 jurnal yang mungkin kalau bisa ya kalau coba kalau cari jurnal yang jurnalnya, Pak, itu biostat saya ya atau enggak yang belum bentar saya ya, Pak. sudah mau coba coba hasil statistiknya aja coba langsung ke ininya dulu yang lihat hasil Ya, Pak. Ini jadinya, perbandingan yang model klasik sama yang model mixture-nya, Pak. Jadi kayaknya ya sepertinya masih sederhana sih, Pak. Terus kemudian ini sudah kelihatan kalau misalnya yang paling baik itu adalah yang mixture, log logistik, log normal, yang kurva warna biru ini. Seperti ya itu. itu nanti Cuman apa yang memang satu ketinggian dengan ini agak yang seperti itu. pengennya nih
Sebenarnya yang log logistik juga mendekati sih Pak, cuman lebih baik yang di mixture log normal log logistik sekalipun mungkin tidak terlalu apa ya. Tapi ini kalau yang biru yang relatif ininya walaupun ya makanya nanti bisa dari ukuran ininya mau share errornya atau ini kan bisa kelihatan karena dia banyak kan di daerah ininya yang apa kayak modusnya itu yang terjadi apa kalau di daerah bawahnya kayaknya sudah ini. Ya, Pak. Terus, ini memang apa kadang kalau mixture ini mungkin yang satunya lagi sebenarnya kan ada yang namanya splicing kan itu. ya, Kalau splicing kan kayak di loss model ya itu ada apa yang splicing kan jadi misalnya ini kayak ganti distribusi ini kan salah satunya yang bagian ekor ini dia rendah padahal dia meninggi kan. Ini sebenarnya ada indikasi yang perlu menggunakan yang splicing. Jadi blok sampai nilai ini mungkin dia pakai misalnya ini yang mixer, yang di belakangnya ini pakai yang mungkin kayak mau naik lagi distribusi apa itu. Itu kan ada yang apa yang namanya splicing kalau salah di buku loss model. Ya itu nanti lah kalau memang ingin karena yang di ekornya ini kayaknya ada pada posisi mulai ke ekor kayaknya kok malah naik gitu, nggak menipis itu. Ini yang ada fenomena apa di bawah ini yang sebenarnya kadang perlu pakai yang splicing apa istilah di loss model itu. Tapi ya oke lah ini sementara ini dulu nanti kita lihat apa responnya reviewer dulu aja. Biar dapat masukan. Sederhana sih Pak karena memang belum pertimbangkan kovariatnya seperti itu. Ya, belum terus Dan sebenarnya malah pada saat ya karena nanti lihat di ide-ide di buku loss model itu kan banyak itu untuk ini. Ya oke sementara ini nanti jurnal coba saya cari yang kemarin kayaknya saya ada. Nah ini Pak MSE-nya itu. Jadi yang mana ya tadi log logistik ini ya yang paling yang kelihatan paling baik secara grafik ini yang bawah ini ya 0018 ya, ini. Yang paling bawah. Sekalipun juga tidak terlalu ini ya tidak terlalu signifikan dibandingkan di log logistik. Cuman kalau misalnya dilihat dari fungsi survivalnya itu memang jauh sih. Memang log logistik tidak begitu bagus Pak. Nanti di bawahnya ada kelihatan. Itu juga ada penjelasannya seperti itu. Seperti ini. Log logistik, log normal, log logistik ya. Ini sudah gambar survival function-nya ya? Enggak. Iya Pak. Kalau survival kan yang S itu kan 1 F kan harus. Iya kan? Iya benar. Gambarnya 1 kurang F. Oh ya 1 min F ya benar. Iya. Karena kalau F-nya kan ini 1 ya kalau yang F yang ke sana ya betul ya. Iya. Iya Pak. Saya ke ini kan dengan yang F-nya. Oke, terus ini memang kalau grafis ya harus ditambahi dengan yang ininya, yang kuantitatifnya tadi pakai ukuran apa untuk kedekatan. Terus lanjutkan lagi apa di ininya ke bawahnya? Di bawahnya tinggal penjelasannya begitu Pak. Jadi ini lebih masih ke model kali itu ya pemilihan modelnya ya jadinya ya. Iya Pak. Ini ya jadi ya oke lah nanti kalau pemilihan modelnya. Baru pemilihan model yang terbaiknya berarti untuk data. Tapi berarti judulnya sudah nyebut mixture-nya ya. Karena maksudnya kan mixture ini menambahkan. Iya, karena kan memang sudah menggunakan mixture, Pak. Iya, makanya itu dan memang mixture ya ada perbaikan walaupun memang ya tadi kayak yang tadi yang Budia kan saya juga waktu kalau perbaikannya nggak terlalu besar ya memang agak repot itu deh. Nah, ya udah ini udah lumayan tuh. Ya coba sambil searching kalau yang ini yang untuk pustakanya coba referensinya banyak kan kemana coba kalau yang jadi referensi jurnal yang ditarget nggak apa-apa sebenarnya coba. Ada sih Pak yang jurnal ditarget itu Q3 tapi Pak, tapi saya tidak pede buat masukin di Q3. Enggak, ada jurnal yang mungkin ini statistik in medicine yang ada
Nah ini kalau yang ASEAN Pasifik atau cancer, ini kan juga tentang cancer kan, limfoma itu. Iya Pak, ini juga tentang cancer. Statistic in medicine. Ya, EPGCP yang disarankan oleh Bu Mardia untuk submit yang draft kedua itu. Nah yang ini coba tidak berapa ini kalau yang? Kalau ini kayaknya Q3 ya Pak. Oke, sebentar. Ya coba ya dicek ini ya yang dari pustaka aja coba. Terus in Ya, and computation nih kayaknya enggak saja. Statistik in medicine ini juga karena harapan saya ini satu ya Pak. Apa? Dari situ. Ini kayaknya Q1 Pak, statistik in medicine. Maksud saya justru saya ingin menunjukkan bahwa kadang mereka kan seringnya pakai statistik yang standar. Nah di sini kan kita ada kreasi. Ini kan sudah menggunakan mixer model juga ini. Iya kan ini. Tapi mereka lebih tinggi sudah pakai covariat malah. Yang Anda kan belum. Malah kalah ini masih ini. Kalau ini kita malah saya lebih ke ini Pak. Ini communication statistic simulation and computation. Ini using Weibull mixture. Kalau Anda kan ya lebih ini lagi, tapi ide ya cobanya kalau ini nggak apa-apa. Kalau yang ini kayaknya malah lebih tinggi mereka karena mereka sudah pakai covariat itu. Iya Pak, yang ini Q1 memang Pak, kalau tidak salah ini Q1. Nih makanya ini ya biasanya ini kalau udah banyak banget Pak yang punya Angelis ini. Angelis. Oh dia nulis banyak ya ini sudah tentang mixture ya. Pak. Maka saya tadi kepikiran gini kan. Jadi mixer tambah splicing itu. Jadi misalnya gini, karena tadi kelemahannya di ekornya itu masih ada yang nggak tercover itu. Jadi kalau splicing itu kan wilayah misalnya A sampai B itu saya pakai ini, terus saya kalau ini kan bisa itu. Itu asal splicing istilah yang di ini. Jadi ini mana mungkin belum ada kayaknya, ini kebanyakan masih mixer kan ini. Kalau udah mixer ditambahi splicing itu udah. Ini kan kalau ini kan tadi mixer tapi covariat. Kita kan covariatnya belum. Jadi mixer dengan di splicing itu juga sebenarnya bisa ide di situ itu. Karena saya lihat apa ya memang sih tadi perbaikannya ya ini karena datanya kurang ekstrim itu. Ini kalau untuk yang creating itu kan menarik kalau datanya ekstrim. Kalau tadi yang belakang ekornya menebal lagi misalnya, itu kadang ada kayak gitu data udah tinggi, terus sampai ini udah rendah, tiba-tiba tinggi lagi. Nah itu yang butuh splicing itu. Jadi kalau udah itu kemungkinan nih saya lihat di pustakanya belum ada kan mixer semua kan masih dengan mixer covariant sudah. Tapi nggak apa-apa dilempar dulu ke yang mana ini tadi ini yang conversion statistik. Karena kan Weibull mixer itu. Ya dicoba lah nanti kita kan dapat komentar dari reviewernya. Kadang ada reviewer kan disuruh kita nambahi ide dari baca papernya siapa gitu. Kan maksudnya mungkin ide kita dianggapnya kurang apa ini, maka disuruh baca lagi. Kadang ada yang kayak itu reviewer itu. Jadi dicoba aja nggak apa-apa nanti template-nya itu di apa ambil nanti memang tadi sih itu lebih ke utama baru memodeling kan memanfaatkannya kan belum ke sifat-sifat ininya kan belum kan itu sebenarnya kan sebenarnya sih bisa ditambahkan Pak kalau misalnya isi supaya pembahasannya lebih banyak kita bisa tambahkan kita bandingkan dengan model Cox-nya jadi model Cox-nya itu yang sama Bu Mardia itu kan yang model Cox-nya masih semi parametrik nah kalau ini kan kita bisa bawa dia dalam model parametrik begitu Pak dengan parametriknya itu yang berbasis distribusi mixture itu sebenarnya bisa tapi nanti akan tambah panjang lagi Pak ininya ya karena gini
kalau kita ganti distribusi survivalnya otomatis kan ya kalau kita mau bikin reksikonya otomatis kan ya berubah gitu. Karena ya mengganti distribusi survivalnya kan akan ngefek juga ke ininya. Sebenarnya ke hazardnya kan di Cox kan lebih ke hazardnya. Jadi sebenarnya dari setelah ini kalau akan menarik mungkin hanya sampai hazard itu sudah lumayan. Hazard kan itu cuma efek dibagi SX-nya kan itu. Kalau kita bisa dapat hazardnya aja, seperti eksponensial, itu kan hazardnya kan konstan misalnya. Nah ini dengan pakai mixer, hazardnya seperti apa? Mungkin tambahkan hazard aja sebenarnya sudah lumayan itu. Tidak harus sampai ke kok kan harus nambah ya ada prediktor, tapi kita belum sampai ke situ dulu. Misalnya mungkin coba ditambah hazard dulu lah. Hazard itu kan cuma fx dibagi sx kan, hazard. Iya, Pak. Jadi hx-nya itu mungkin fungsi hazardnya itu, karena hazard itu kan menunjukkan apa sering dikatakan sebagai apa tingkat perubahan sesaatnya. Jadi kalau untuk misalnya mortalitas kan orang usia sekian dalam berapa ini dia akan segera meninggal misalnya, itu dengan ini kan hazard akan menunjukkan itu. Maka kalau eksponensial kan dianggapnya lama dan baru kan sama aja itu karena dia konstan kan. Tapi kan kalau misalnya ini kan mungkin nilai usia makin ini jadi dia makin hazardnya lebih tinggi ya berarti kan tingkat ininya mortalitasnya makin tinggi. Nah coba hazardnya ya ditambah itu aja saya kira sudah lumayan lah, tidak kalau menurut saya kayak tadi kayak setelah dapat model kok sudah berhenti gitu ya. Nah kita hazardnya juga karena dengan hasil kreasi tadi mixer tadi hazardnya kayak apa itu kan dari situlah kita dapat gambaran kira-kira fenomena dari data yang kita modelkan ada apa kok jadi hazard. Jadi ya memang kalau syukur sudah mulai melibatkan prediktor ya akan lebih baik, tapi dicoba itu dulu lah hazard kayak apa hazardnya ya nanti kan ditampilkan grafisnya itu. Iya Pak. Ya oke, sementara itu ada lagi? Itu saja Pak dari saya dulu Pak. Cukup ya, oke ya, seperti mulai semoga segera ada yang, kalau saya sebenarnya kalau sudah satu paper udah ini lumayan lah, jadi sudah agak tenang lah gitu, tinggal kita bisa apa ya tadi kan ada beberapa paper-paper yang sudah mulai dikerjakan. Memang kalau nanti saatnya pas kayak ini kan lagi nanam ya, kalau terus panen ya tiba-tiba nanti diterima gitu. Dengan kemarin juga ada ya. Sekarang nanam dulu yang banyak itu kan, nanti harapannya pada saat sudah pas mau selesai tinggal panennya itu. Ya oke, makasih ya, saya kira sudah cukup. Terima kasih Pak. Ya oke, ini terakhir Mbak Wadri ini silakan laporkan ada tambahan apa ya, lagi Pak. Yang terkait. Jadi saya sudah ini Pak di dalam proposal kan kalau di Monef kan proposal. Iya. Di proposal sudah mulai saya masukin teori tentang joint modelnya. Jadi baru saya masukin itu dari satu paper yang mengatakan itu di tahun 2010 Ibrahim. Itu udah saya masukkan, nanti mungkin bisa minta koreksinya dari Pak Gun. Kemudian ada satu lagi yang dari Go Carlin itu Pak. Kemarin saya diskusi dengan Pak Danardono. Kalau yang dari Go Carlin sama si Ibrahim tadi yang saya udah masukkan itu ada sedikit perbedaan. Nah, proses join modelnya itu ya Pak ya, proses mengasosiasi menghubungkan antara longitudinal dengan survivalnya itu ada sedikit perbedaan mereka. Nah ini nanti saya mau diskusi lebih lanjut juga dengan Pak Gun sama Pak Danardono, kira-kira mau ngambil porsi yang mana gitu. Nah, gitu antara dua teori yang dikemukakan oleh si Ibrahim dan Guo gitu Pak. Itu sih baru saya masukkan. Terus ketambahan ini kalau kemarin kan saya coba ke Bayesiannya, kalau tadi yang dari apa yang Mbak Surasi ini kan ada yang jadi sebenarnya di konteks join model sudah ada nggak yang bikin mixture gitu. Jadi mixture join model itu. Kalau mixture, kalau yang versi saya itu mixture Pak. Enggak, tapi yang di join modelnya sudah ada enggak? Kalau tadi kan belum saya cari. Biasa. Makanya coba di searching mixture join model itu. Oh iya boleh Pak, nanti coba tak. Sebenarnya ada lagi itu yang splicing sebenarnya, yang kalau yang Bayesian kan mixing. Oh, yang di loss model ya Pak ya? Ya kalau Bayesian itu kan kalau di loss model namanya yang mixing kalau itu.
Nah, sebenarnya ada ide lagi adalah kalau datanya relatif ekstrim, kadang kita mungkin membutuhkan splicing, nggak cuma mixture. Nah, tapi coba aja di join model, misalnya tadi mixture join model, terus mungkin pendekatan apa, splicing, karena dengan situasi kayak sekarang ini data yang apa ya, perubahannya ini kadang banyak sekali yang memang membutuhkan pendekatan model memang baru ya, nggak cukup dengan model yang lama, karena perilaku kalau di konteksnya survivalnya manusia kan juga apa ada perubahan kan dengan berbagai macam apa kayak sekarang ada climate change lah, ada mungkin tekanan hidup yang mungkin apa makin berubah. Kayak saya yakin ngefek ke survivalnya itu mesti ada dan menyebabkan mungkin dia jadi membutuhkan creating new distribution itu di statistiknya itu. Nah inilah yang tadi kalau yang mixture kan lumayan rame ternyata kan sudah tadi. Nah nanti kalau memang dari data itu layak main ke splicing, sebenarnya juga kalau yang Bayesian sebenarnya pakai ininya mixing. Kalau yang di apa nanti pernah lihat buku Lost Model ya Pak? Sudah ya? Sudah Pak. Itu kan ada mixture, ada mixing, ada splicing itu. Ya, kalau yang mixing itu ya, yang Bayesian itu yang Bayesian itu yang mixing. Oh, oke. Nanti coba saya cek kan lagi. Itu juga nanti salah satu yang mau apa ya kita cobalah cari. Makanya nanti kalau ada dari Pak Dadar apa yang ininya biasanya yang standar tuh, kalau yang dari para ini ya ada yang tadi sudah masuk ke mixer. Tapi pada saat ininya kan kadang kita kalau yang Bayesian ya kemarin sudah ada kan beberapa yang main ke situ, berarti sudah main ke mixing kan itu. Tapi kalau splicing sebenarnya itu menarik juga karena dia per interval kan apa perilaku datanya diperhatikan itu. Cuman itu yang sebenarnya mirip yang nanti saya kan kayak ke Tengkonya Pak San. Tapi dengan bantuan apa splicing aja kita mungkin nggak sampai target yang ini, tapi di interval ini mungkin distribusinya ini, yang ini interval ini distribusinya. Nah yang di splicing kan adalah mungkin dari yang mixer atau ini juga menarik itu. Tapi memang harus punya data. Ya inspirasinya harus ada data yang memang ekstrim itu. Jadi contohnya gampang aja, ini ada survival balita, survival apa remaja, survival ini kan ada rentang usia itu kan mungkinan berbeda-beda kan itu perilaku, walaupun dalam teorinya tentang apa itu kan kalau masih balita saat ininya kan tinggi kemungkinan apa kayak mortalitasnya lah, terus mulai agak rendah di usia remaja, nanti usia dewasa sampai lansia kan akan makin tinggi lagi. Tapi sekarang kan kayaknya sudah bergeser kan. Jadi makanya kemungkinan tidak ini, makanya kadang Weibull sudah cukup itu. Kalau tadi saya lihat ada yang mixture, kadang Weibull dianggap cukup karena Weibull kan hazard rate-nya berupa bathtub itu. Tapi saya yakin sekarang sudah berubah itu dengan situasi apa yang apalagi dengan penyertaan ada penyakit kayak tadi yang karena sudah ada apa kanker limfoma yang mungkin dan nanti ada yang makanya mungkinan itu juga ngefek ke orang yang nggak punya penyakit aja sekarang juga karena faktor apa ya mungkin perubahan alam ini yang menyebabkan orang juga usianya makin pendek-pendek. Iya. Ulang dulu kan menunjukkan ada pergeseran apa perilaku ininya, otomatis distribusinya kan berubah itu. Iya betul. Ya coba aja nanti, terutama memang karena nanti fokus di join model, lihatlah perkembangan join model yang ini karena tadi mixer join model sudah ada belum misalnya, terus kalau yang mixing kan sedang kita coba dengan Bayesiannya, nanti terus kemungkinan saya ini kan adalah splicing gitu. Itu menarik juga untuk dilihat. Ya, minimal kalau yang untuk proposal kan kita cari lah paper-papernya ada enggak. Misalnya supaya jangan sampai ide itu ternyata bukan ide baru gitu. Udah banyak orang melakukan. Maka kan harus nambahin kan sesuatu yang supaya jadi. Maka tadi kalau udah mixer rame ya kita harus ganti. Mungkin mixing moga-moga belum rame. Rame ya kita harus cari lagi kan yang karena di dunia biosal kan salah satunya kalau sudah yang standar itu kan ada lagi masih bisa tersensor, bisa terpotong. Iya benar. Itu sudah bikin rame kan itu. Udah bikin karena pusing. Memang ya karena keadaannya memang kenyataannya ya data kan
selalu berubah dengan mengikuti zamannya kan, karena di zaman dulu dengan sekarang kan tetap berbeda konteks, apalagi tentang survival ini kan. Maka wajar jadi ada perkembangan baru. Tapi yang biasanya inspirasinya harus dari data real memang. Data realnya kayak gini, mau tidak mau saya harus mengikuti realita kan. Nggak mungkin kita menganggap dengan metode-metode yang standar yang lama. Ya oke, saya kira untuk waktu sudah cukup ya. Sekarang cukup Pak, cukup. Insyaallah. Nanti coba saya cek. Ya. Join model, join model. Mixer. Oke, cukup Pak. Terima kasih. Oke, sekarang Bu Pepe kira-kira gimana? Iya Pak, terima kasih Pak. Perkembangan baru dari Pak Dedi gimana? Hari Jumat kemarin sudah bimbingan Pak. Udah dikasih juga beberapa revisi dari Prof. Dedi. Dan beliau bilang udah selesain aja. Saya udah ACC buat ujian, tanya sama Pak. Ya udah, berarti itu kan berita baiknya. Berarti segera di finishing aja ininya apa. Tapi nanti tetap saya ingatkan siapkan slide ya untuk apa. Saya ingin lihat alur ininya. Jadi akhirnya roadmap risetnya kan apapun kan ada yang sudah jadi, ada yang mungkin masih draft. Coba apa sekalian dibikin itu ya untuk kan berarti posisinya sekarang persiapan menuju submit penilaian kan. Jadi. Tapi kalau untuk posisi papernya sekarang satu kan sudah itu, yang lainnya posisinya apa? Ya, engineer. Yang kemarin yang metode X sampai apa? Metode X itu saya udah nanya lagi sama Prof. Dedi. Katanya iya nanti saya bikin dulu akunnya, nanti kamu yang masukin. Terus udah kemarin saya tanya, kayaknya beliau masih sibuk atau itu belum direspon. Nah, yang satu lagi yang untuk first order kopulannya itu yang dari ditolak di komunikasi dan statistik kemarin disuruh ke CESAM jadinya Pak, communication statistik yang Korea, CESAM yang Korea. Yang itu. Ya, itu Q3. Jadi ke situ, terus yang IEMS itu sudah ada hasil reviewnya, itu revisi mayor. Dan lumayan juga banyak juga itunya masukannya itu Pak. Nah, ya berarti nanti posisinya kan kalau ditulis di disertasi berarti ya tetap alurnya ikuti aja itu. Nanti posisinya mungkin masih ada yang draft, ada yang mungkin submitted, ada yang sudah ini kan publish kan. Tetap saya harapkan biar nanti tim penilai cepat melihat itu mana sih kontribusi kebanyakan kan berdasar dari yang publikasi kalau bisa, walaupun belum publish loh ya, mungkin masih posisi draft atau masih submitted atau under review, itu kan nggak apa-apa itu. Yang penting kan sudah ada kayak judulnya kan, judul papernya apa, makanya arahkan ke salah satu jurnal nanti pas di disertasi di ini kan apa urutan, mungkin dari yang kemarin kan saya minta apa di tujuannya akhirnya apakah ada beberapa yang akhirnya harus hilang itu atau ada yang ditambahkan itu. Kemarin akhirnya berapa yang tujuan ininya? Kemarin tujuannya terakhir jadi seharusnya 5 terus dihilangkan 2 Pak. Jadi tinggal 3. Ya. Tapi kemungkinan menghasilkan papernya sekitar 4 ya secara ini ya tadi ya. Yang satu 4 tapi 4. Jadi kan satu tujuan mungkin ada yang satu, ada yang bisa 2 kan di tujuan risetnya itu. Yang ya udahlah saya kira kok. Ya. Tapi Pak Dedi nggak masalah kan itu, jadi hilang 2 tujuan. Iya,
Udah kata beliau, yang lain pada mau masuk juga kata beliau gitu. Iya dia karena kuotanya sudah habis itu. Yang penting syarat Tapi administrasi ya, akhirnya kan juga sudah spasial, sudah temporal kan jadinya. Iya, tapi belum ada aplikasi kan Pak. Nah, saya tuh sebenarnya ini lagi nyoba Pak. Jadi karena memang running-nya kan lama kan Pak, nunggu untuk hitung bandwidth aja itu bisa sehari semalam, ada yang 2 hari 2 malam. Nah ini saya itu sudah nyoba ke data, tapi cuma saya coba untuk data COVID itu 3 bulan aja, baru dapat bandwidth spasialnya aja. Nah, saya nggak tahu hasil akhirnya bagaimana. Saya izin share screen boleh Pak? Oke, silakan ya. Jadi kemarin itu diakalin gini Pak, yang dapat ini dari teman yang ITS katanya kalau misalnya hasilnya 0, berarti kan di log kan dia pasti infimum atau non number gitu kan Pak. Nah itu katanya. Iya, karena nggak bisa secara ini ya log 0. Ya jadi diganti aja katanya untuk dibikin kayak bersyarat lagi. Jadi kalau ada yang nilainya 0 itu langsung diminta dibikin 0,000001 gitu. Jadi dia nggak akan yang penting error. Bukan 0 gitu. Jadi dia tambahin bilangan kecil gitu. Iya gitu Pak. Jadi begitu juga yang kalau dia distribusinya itu sampai 1 itu juga diganti jadi 0,999. Jadi berjalan. Nah, memang berjalan sih Pak. Jadi gini hasilnya. Itu kan semacam kayak satu ditambahi epsilon, yang satunya dikurangi epsilon itu kan. Gitu, jadi nanti tinggal supaya untuk menghindarkan 0 dan 1 itu kan. Oke, apakah itu kan artinya mendekati 0 sama mendekati 1 jadinya. Tapi ya kalau dilihat dari hasil simulasi ini juga hasil running-nya keluar 2 hari semalam yang ini Pak. Jadi ini yang data beta 1-nya yang kita hasil simulasi kita kan Pak, yang kita bagikan. Nah setelah kita hitung seperti ini jadinya yang beta 1-nya. Ini yang raw, yang data kasarnya, estimasi kasar. Kemudian setelah dihaluskan hasilnya seperti ini. Nah terus. Jadi ya sudah pakai data ini COVID-nya, aplikasinya itu. Nah, saya belum makanya ini. Karena tadi ya ada kendala itu jadi masih di data simulasi ya masih. Iya. Nah, terus ini kita masih menghitung beta aja Pak, belum menghitung estimasi Y-nya gitu. Apakah baru memang parameternya aja? Iya, apakah memang akan mendekati hasil sebenarnya? Iya, prediksinya mendekati sebenarnya atau enggak belum. Karena itu tadi ini juga saya sebenarnya masih berharapnya aplikasinya ya ada sebenarnya, tapi ya kalau memang nggak ada ya mungkin memang 3 itu aja jadinya maju. Kalau yang dari data kendalanya apa kalau kita nyari data itu? Nggak sesuai asumsinya atau kalau milih data simulasi? Hasilnya jelek banget kalau misalnya nggak. Misalkan gini, kalau kita ngembangin mereka gini kan, kalau pakai data menjadi otomatis terkendali ya karena simulasi ya. Tapi pada saat kita implementasikan mesti ada pelanggaran asumsi kan. Nah kira-kira asumsi apa yang dilanggar biasanya distatistik kan bisa diatasi. Asumsi tadi kan. Misalnya supaya mendekati apa yang target kan. Nah itu sudah pernah nyoba apa kendalanya itu kalau pakai data real? Kalau data real kemarin itu kan itu Pak yang perhitungan tadi itu yang CDF itu kan Pak yang 01 jadi makanya kan terhenti kan saya ngerjain di data. Tapi dengan ide tadi ditambah epsilon atau dikurangi epsilon, kalau yang mendekati 1 dikurangi epsilon, kalau ya 0 ditambah epsilon, mungkin ide itu saya kira juga menarik karena kalau dicoba ternyata bisa jalan ya bisa aja, karena kadang memang kita membutuhkan karena di komputasi kan mesti harus ada kreasi lah gitu kan, kayak sih. Untuk selama itu kan sebenarnya 0 dengan sama 10 pangkat min 10 sebenarnya kan ya boleh dikatakan sama, tapi secara komputasi kan beda kan, karena kalau di log kan tadi saya ketemu ada yang harus di log kan, log 0 nggak bisa, tapi log 10 pangkat min 10 kan masih ada. Iya benar. Kan
Itu memang trik di komputasi, kadang terpaksa kita melakukan semacam kayak gitu, karena kalau kita ketemu ada yang mau jadi log nggak jalan, langsung error ya. Tapi kalau log, maka kadang ada penambahan suatu bilangan kecil kan. Secara substansi tidak penambahannya, tapi secara komputasi membantu. Iya. Ya, di komputasi mau tidak mau harus bisa aja seperti itu. Nah, ya jadi karena seperti ini kan Pak, jadi saya pikir kalaupun disimulasikan itu kan berarti kan kita harus melakukan pengulangan 500 kali atau yang bagusnya kan malah 1000 kali. Nah, nggak mungkin satu kali aja ini saya butuh waktu 3 sampai 4 hari. Nah, jadi saya mikirnya kalau memang dapat yang langsung dimasukkan ke data COVID, masalah hasilnya yang penting ya berharap estimasinya mendekati gitu kan Pak. Iya. Iya, jadi mungkin malah nggak perlu ada pengulangan kalau pakai data yang asli kan, sudah kita model itu langsung diimplementasikan. Paling nanti kan ngeceknya kalau terlalu jauh dari target tadi yang misalnya pasti di Y-nya itu ada masalah di mana, mungkin di estimasi parameternya ada yang misalnya tadi gagal di yang mana itu, karena apa, tapi tetap dicoba aja lah, menurut saya bisa, walaupun ini Pak Didi sudah oke lah. Penilaian kan nggak masalah. Nanti kalau penilaian kan akan ngapain itu cuma studi simulasi semua itu. Kadang paper juga ada yang nggak suka dengan hanya studi simulasi, karena yang penting kan ingin bermanfaat gitu loh. Iya. Jadi ya walaupun mungkin nggak sampai publikasi, tapi kan minimal sudah mencoba nanti sebagai kayak draft lah itu. Tapi tetap masuk di disertasi bahwa itu sebagai hasil yang belum sempat dipublikasi lah. Jadi bisa juga dalam perjalanan ininya tetap ada yang disubmit kan nggak masalah gitu. Dicoba gitu. Kan tinggal apa program yang ada ambilkan aja data COVID misalnya langsung di running, coba apa trouble-nya di situ. Kalau memang trouble-nya tadi ada di itu, ya tadi pakai trik ditambah dengan bilangan kecil kan untuk biar tetap jalan itu. Ya, itu saya udah baru ngitung dapat bandwidth aja ini Pak, bandwidthnya udah dapat, jadi sekarang mau ngitung bandwidth temporal dulu. Itu tadi karena memang untuk ngitung bandwidth spasial aja itu butuh 2 hari 1 malam. Ya memang itu apa? Dia iterasi untuk mencari nilai minimumnya, maksimumnya memang kayaknya butuh banyak pengulangan memang mungkin Pak. Jadi itu ya saya sih memang kalau keinginan itu benar-benar pengennya sesuai dengan yang direncanakan gitu kan Pak dari awal gitu. Tapi ya kalau Prof D itu bilang nanti aja, nanti setelah selesai ke sekolah aja nanti kamu kapan tamatnya kalau kayak gitu. Ya memang karena faktor ininya kan bisa aja nanti itu kategori disaran itu, jadi ini belum bisa ini kan jadi kayak open problem belum. Artinya ini baru model dikaji secara simulasi tapi belum bisa diimplementasikan kan. Jadi kayak kiranya kalau dalam suatu produk ini masih prototipe gitu. Tapi belum jadi produk yang siap dipasarkan itu. Ya kan memang di modeling juga kita bisa aja masih di level simulasi gitu. Karena tapi bisa juga sebenarnya kita mendapatkan model kalau tadi yang beberapa kayak membahas dari data kita dapat persoalan apa, nah itulah juga tantangannya juga besar. Untuk jadi ternyata kita membutuhkan mengkreasi suatu model kan dari sana. Tapi kalau kita mengkreat modelnya dulu terus bikin simulasi kan itu berimajinasi akan ada masalah di dunia real itu. Itu kan beda cara berpikir ininya, memang itu dua pendekatan yang memang bisa ada. Tapi memang dari sisi kita yang di modeling memang senangnya kita mengkreat model terus simulasi. Tapi nanti implementasinya ngapain kan? Tapi kalau yang kita startnya dari data itu sebenarnya tantangannya juga cukup banyak itu untuk bisa dari situ juga kita bisa mengembangkan suatu model kan. Ya, oke, monggo silakan mulai di finishing disertasinya nggak apa. Terus sambil jalan tadi misalkan coba dijalankan pakai data ini tetap aja dicoba, walaupun tetap ini proses submit ini ya tetap dilakukan. Sekarang kalau posisi disertasinya gimana? Sudah lengkap semua masuk apa masih ada ini yang di masih nunggu hasil simulasi ini sebenarnya Pak juga. Tapi kemarin itu kan yang depannya kan sudah nggak ada. Ini sudah lengkap kan. Terus teori-teori yang kemarin sudah ini kan saya minta sudah mulai nambah. Ini kan cukup, nanti artinya kan cobalah di finishing nanti terus bikin apa PowerPoint-nya, karena kadang pas penilaian kadang kita diminta suruh presentasi loh ya yang gini. Saya kadang juga kalau lagi ini milih
yang saya nilai presentasi aja karena saya ingin lihat alur ininya dulu kan. Tadi baru teknis di ininya, tapi mungkin siapin aja tadi sambil tetap ngerjakan itu. Toh juga nanti slide itu kan untuk persiapan kalau akhirnya dinyatakan ujian kan. Jadi saya lebih sambil kalau sudah oke, sambil nunggu proses apa untuk submitnya, sambil juga mulai bikin ininya saya, karena itu menyangkut di situ akan kelihatan alurnya. Apakah roadmap yang kita buat waktu bikin proposal masih sama, ini kan ada perubahan tadi kan, akhirnya ada yang nggak jadi diambil, jadi dilempar jadi saran kan, itu kayak open problem yang mungkin akan ini kan untuk yang mungkin masa berikutnya lah itu. Kalau saya kan karena waktu ya sudah, dianggap sudah cukup ya sudah. Berarti di sini nanti ada perubahannya di mana yang tadi yang ini sudah yang saya rubah Pak. Jadi tanpa ada aplikasi. Jadi kita membangun yang spasialnya, ya, ini yang di engineering letters, kemudian ini yang mau dimasukkan ke Methodex sama CESAM. Oh yang satu ini. Nah ini terkendalanya di sini. Nah saya berharap tadi kalau misalnya bisa aplikasikan, paling enggak nanti bisa bikin draft, bisa bikin ini juga gitu. Ya kan bisa ditaruh sebagai masih draft gitu. Iya gitu. Jadi lumayan itu. Agak takut juga sih Pak. Maksudnya nanti penguji nanti kan gitu pasti bertanya gitu kan. Tapi ya sudah gitu. Semoga. Penilaian aja kadang bisa aja diminta nambah kalau memang dipandang ini, karena penilaian kan ini ya siap-siap aja. Makanya menurut saya tetap ini kan oke lah dari promotor, oke kita ajukan karena apa ya dianggap dari segi konten udah juga, kan nanti penilaian kan punya pandangan lain kan, nanti kalau memang sudah oke juga ya coba deh, kalau misalnya ada penambahan juga bisa itu memang memungkinkan ke situ, karena penilaian kan boleh melihat ini kayaknya kok sebetulnya masih bisa juga ada yang mungkin kontennya dianggap agak meragukan, ya minta untuk jelasin, dan kalau itu ya perlu ganti dia pernah tapi yang ini nanti Prof Dedi minta hapus aja Pak, ini katanya nggak usah pakai roadmap kayak gini katanya, nanti ini nanti paling untuk presentasi ya bisa kalau memang ini kan biasanya untuk kayak proposal, tapi kan ini untuk membangun alur berpikir pada saat nyusun disertasi, itu kan kayak laporan kan alurnya harus ada lah. Jadi pertama mungkin kalau berdasar dari urutan ininya kan, yang mestinya yang publish dulu kan, dianggap yang berhasil dulu. Kan menyangkut ini hanya untuk membangun alur berpikir waktu nulis disertasinya aja. Iya, makanya nggak usah lagi dimasukin ini kan. Mungkin nggak perlu ditaruh di dalam ininya ya, tapi ada juga yang itu ini kan di bagian apa yang, karena kan sudah ini bukan proposal dianggapnya, jadi ada yang nggak perlu, tapi kan ini untuk memandu alur berpikir aja. Jadi bab depan apa, bab berikutnya apa, bab berikutnya kan dari sini sebenarnya. Karena harus cerita yang dikerjakan orang dulu, terus yang saya kerjakan, dan yang belum bisa saya kerjakan. Itu kan intinya kan cuma gitu. Yang saya kerjakan orang, ini yang saya kerjakan. Ini yang belum bisa saya kerjakan selama durasi saya S3 kan. Nah, itu kan jadi open problem itu. Ya oke, silakan kalau sudah ini ditulis saja nanti. Ya Pak, saya selesaikan. Jadi yang biasa kan, karena yang ininya saya kan mungkin nanti Pak Didi yang akan checking, memang kalau sudah semua cukup ya sudahlah itu. Sekali saya pendatang baru ya pokoknya saya ikutin karena ininya ada, saya nggak akan membuat hambatan, tapi kalau bisa yang penting tadi kalau memang yang belum selesai ya mungkin dalam bentuk draft nggak apa-apa. Ini kan tambahan yang memang kalau masih memungkinkan, sambil nunggu penilaian kan juga ada waktu kan, tapi jangan terus malah istirahat, itu tetap bekerja. Itu kalau nanti tahu-tahu malah wah ini sudah submit langsung tidur gitu kan, nanti pada saat diminta ini udah lupa semua gitu. Justru saya kadang pada saat lagi posisi saya itu tetap sini kerja, tadi yang kayak belum selesai ini, jadi pada saatnya nanti ditanya kenapa kok itu nggak, nah ini saya sudah coba masih lagi ini masih saya kerjakan itu gitu. Tapi kan ini tetap saya ingin selesai dulu, nanti itu untuk postdoc kan bisa jadinya, soalnya kan kayak gitu jelasin. Tapi jangan sampai malah tetap, menurut saya tetap kerjakan, tidak berarti target misalnya tadi untuk
Jadi selama belum sampai ujian, sudah revisi, sudah nyatakan lulus, barulah istirahat. Iya, benar Pak. Kalau sampai di apa, makanya kalau SMP jangan sampai istirahat itu, karena kalau istirahat itu kehilangan momentum, itu males lagi itu jalan itu. Ya, oke, saya kira udah cukup. Ya, oke, makasih ya, saya kira saya tutup ya, oke ya, makasih ya, oke ya. Ya, makasih. Oke, saya tutup ya. Terima kasih Pak. Yo.